Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai struktur dari ginjal. Ini adalah materi sistem ekskresi kelas 8 SMP, IPA SMP. Seperti itu. Video ini disponsori oleh SMK Yayasan Farmasi Semarang, Sekolah Kejuruan Kefarmasian nomor 1 di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah. Nah, ginjal merupakan salah satu sistem ekskresi yang paling utama, di mana nanti pada ginjal ini nanti akan dihasilkan yang namanya urin. Nah, kita tahu bahwa ginjal itu ada dua bagian di kanan dan kiri pada bagian tubuh, di mana ginjal ini memiliki fungsi utama nanti digunakan untuk pengeluaran urin, penyaringan urin seperti itu. Nah, di sebelah kiri ini adalah struktur dari kidney atau ginjal, di mana bentuknya adalah seperti ini. Nanti biasanya kalau di soal disuruh menyebutkan bagian-bagiannya. Pertama ada pembuluh darah yaitu arteri sama vena. Jadi ini adalah namanya arteri renalis. Jadi renal itu renalis kalau di Indonesia kan arteri sama vena. Vena renalis berarti. Nah, kedua bagian ini adalah digunakan untuk menyuplai darah menuju ke bagian ginjal ini. Jadi suplainya nanti masuk lewat arteri ini, kemudian keluar lewat vena. Di arteri dia nanti masuk, didistribusikan ke bagian yang namanya nefron nanti. Nah, jadi seperti ini, kemudian keluar lagi untuk darahnya. Kemudian di bagian dari ginjal, selain arteri, ada yang namanya kortek. Jadi kortek ini adalah lapisan bagian ini. Jadi bagian ini adalah namanya kortek. Kalau dibuat ini adalah kortek. Di bagian ini namanya adalah kortek. Kemudian yang memiliki bentuk seperti segitiga ini, seperti insang ya, segitiga ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada coret-coretnya seperti ini. Ini dinamakan dengan medula. Jadi namanya adalah medula. Kalau di sini adalah namanya mana nih? Medula renalis. Namanya medula renalis. Kadang boleh disebutkan renalisnya, boleh tidak disebutkan. Tergantung nanti guru kalian mau memakai yang mana. Dari sini, di bagian medula inilah terjadi proses 3 rangkaian tahapan yang dinamakan dengan proses filtrasi, reabsorpsi, kemudian dilanjutkan tahapan yang namanya augmentasi. Dari setelah proses filtrasi, maka nanti di sini urin yang terbentuk akan dibawa ke bagian tengah ini. Jadi di sini ada bagian tengah, bagian ini. Nah, ini bagian ini. Ini dinamakan dengan pelvis renalis. Jadi namanya adalah pelvis
renalis. Setelah di sini terkumpul di bagian ini, kemudian nanti akan disalurkan menuju ke bawah ini, yaitu bagian namanya ureter. Dari ureter, maka nanti akan masuk ke bagian yang namanya kantong kemih. Jadi itu bagian-bagian dari ginjal, ada yang namanya kortek, ada yang namanya medula. Saya tulis saja biar nanti enak. Ada namanya kortek. Kemudian ada medula. Yang ketiga ada namanya pelvis renalis. Yang keempat nanti ada ureter. Yang kelima nanti ada bagian namanya arteri dan vena. Jadi ada 5 bagian utama penyusun dari yang namanya ginjal. Nah, ketika bagian medula ini diperbesar, maka akan memiliki struktur yang seperti ini. Bagian medula sama kortek ya. Ini adalah korteknya, bagian yang ini, bagian ini. Kemudian yang bagian dalam ini adalah medulanya. Nah, di bagian kortek sama medula ini nanti ada proses yang namanya filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Ketiga proses ini nanti dinamakan terjadi pada bagian yang namanya nefron. Nah, nanti untuk proses pembentukan urin dan bagian-bagian dari nefron akan saya jelaskan di video selanjutnya mengenai proses pembentukan urin. Nah, jadi nefron itu dia nanti akan memiliki lokasinya ada di 2 bagian, tidak hanya di bagian medula ini, tetapi juga ada di bagian yang namanya kortek. Jadi ada 2 bagian yang saling sambung menyambung. Di bagian kortek ini, kemudian yang kedua adalah di bagian medula. Jadi tidak hanya di bagian medula saja untuk bagian nefronnya. Nah, di bagian nefron ini nanti ada 2 jenis yang dinamakan dengan nefron kortikal, kemudian yang kedua dinamakan dengan nefron junctamedulari. Dalam satu ginjal ini jumlah nefronnya adalah kurang lebih sekitar 1 juta. Jadi plus minus 1 juta nefron. Jadi kalau 2 ginjal berarti kurang lebih 2 juta nefron, kurang lebihnya, bisa lebih bisa kurang. Nah, perbedaan dari nefron kortikal dan nefron junctamedulari ini adalah panjang dari nefronnya. Jika pada nefron kortikal itu jaraknya pendek ke bagian medula. Jadi dia di sini dia masuk ke bagian medulanya cuma sedikit ini. Jadi yang masuk cuma sedikit di bagian sini. Sedangkan pada nefron junctamedulari ini masuk ke bagian medula lebih dalam lagi. Nah, ini di bagian ini kondisinya dia lebih dalam masuknya. Kalau pada kortikal itu dia cuma sedikit masuk ke bagian medula. Kalau pada junctamedulari masuk sangat dalam bagian medulanya. Nah, dari nefron kortikal sama nefron junctamedulari ini yang paling banyak adalah nefron kortikal ini, mencapai 85% dari total jumlah nefron. Berarti jumlah nefron junctamedulari ini kurang lebih hanya 15% saja, sehingga totalnya tetap menjadi 100%. Biasanya kalau materi SMP sih untuk yang nefron kortikal sama nefron junctamedulari ini jarang ditanyakan. Bahkan di SMA pun sangat jarang ditanyakan. Biasanya nanti yang akan sering keluar adalah struktur dari ginjal ini. Jadi bedakan antara struktur nefron sama struktur ginjal. Kalau struktur ginjal berarti nanti jawabannya adalah yang di sebelah kiri ini. Ada ureter, ada kortek, medula, pelvis, ureter, arteri, dan vena ini. Kalau yang ditanyakan adalah struktur dari nefron, maka nanti akan ketemu yang namanya istilah
Tubulus contortus proximal, ada tubulus contortus distal, dan lain sebagainya. Tapi nanti akan saya bahas pada video selanjutnya. Seperti itu penjelasan mengenai struktur dari ginjal. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.